99.9% semua perusahaan tuh mensyaratkan medical check up pada tahapan seleksi karyawannya. Jadi sebelum karyawan itu diterima, at least perusahaan tuh tahu nih kondisi kesehatan karyawan. Ini bagus nggak, ada catatan nggak? Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Jadi ceritanya terakhir kali saya ngupload video di YouTube ini udah 3 bulan yang lalu. Jadi udah cukup lama YouTube saya nggak kepegang. Nah, mulai video ini atau mulai hari ini saya akan coba nih lebih aktif lagi di YouTube, lebih aktif lagi sharing ke kalian. Jadi channel ini bisa berguna buat kalian yang lagi membutuhkan. Nah, di video kali ini sesuai dengan judul video yang udah kalian baca atau kalian temukan video ini, saya akan bahas terkait dengan tes kesehatan atau bahasa kerennya medical check up. Nah, beberapa komentar yang ada di channel saya itu ada yang nanya gini, Bang, kalau medical check up tes mata itu apa aja sih yang dites? Terus kira-kira apa aja persiapan yang harus saya lakuin? Nah, pertanyaannya sebenarnya simpel, tetapi kalau kita belum pernah ngalamin ini atau belum pernah menjalani ini, jadi terkesan, wah gimana ya sebenarnya medical check up, tes mata tuh apa yang dites ya? Nah, oke, saya akan coba sharing ke kalian, tapi sebelum saya mulai sharing, saya mau jelasin dulu nih ke kalian. Kalau saya itu bukan dokter, saya bukan tenaga medis, saya juga bukan tim rekrutmen dari suatu perusahaan, tetapi saya hanya karyawan biasa yang mau sharing ke kalian terkait pengalaman saya, khususnya medical check up yang pernah saya lakukan ketika saya tes kerja, entah itu pada saat fresh graduate atau experience. Oke, jadi gini. Langsung aja dimulai nih. Medical check up atau tes kesehatan itu adalah salah satu tahapan yang pasti kamu lewatin ketika kamu mengikuti suatu rekrutmen pekerjaan di suatu perusahaan. Hampir 99.9% semua perusahaan tuh mensyaratkan medical check up pada tahapan seleksi karyawannya. Jadi sebelum karyawan itu diterima, at least perusahaan tuh tahu nih kondisi kesehatan karyawan. Ini bagus nggak, ada catatan nggak, seperti itulah. Nah, singkat cerita kita kembali ke poinnya. Kalau tes kesehatan di bagian mata, apa aja sih sebenarnya yang dicek Bang gitu. Oke, saya akan jelasin satu persatu. Yang pertama, kalau kalian tes kesehatan khususnya di bagian mata, yang dicek itu terkait dengan buta warna. Metode pengecekannya gimana? Seperti biasa, metode pengecekannya kalian disuruh baca suatu gambar atau suatu gambar lah mungkin ya di buku kecil gitu, dan sekarang ditebak ini angka berapa, 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Nah, biasanya kalau pengecekan buta warna ini dilakuin sama perawat. Pengalaman saya, kalau kamu punya pengalaman yang lain boleh cerita deh. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tes ini ingin tahu nih kita tuh punya penyakit buta warna nggak, buta warna penuh atau buta warna parsial. Tapi tenang, kalau kamu punya buta warna parsial atau buta warna penuh, jangan minder dulu terus kamu nggak mau tes kerja atau kamu nggak mau mengikuti suatu rekrutmen udah nyerah dulu nih. Beberapa perusahaan itu ada loh yang mau nerima buta warna penuh, ada buta warna parsial, ya tergantung kebijakan dari perusahaan itu. Jadi jangan pernah menyerah sebelum berperang. Jadi buat kamu yang punya mungkin kekurangan di dalam hal ini terkait buta warna, jangan berputus asa lah, intinya coba dulu, jalanin dulu, nanti tes kesehatan dulu, hasilnya apapun ya itu urusan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tes visus mata. Nah, tes visus mata ini nanti kita akan dihadapkan dengan tulisan yang mungkin dibilang kecil, jaraknya cukup jauh, terus kita disuruh ngelihat. Tadi ditanyain, itu huruf yang paling atas apa nih? Biasanya huruf dan angka, L, M, N, seperti itu. Jaraknya jauh, sekitar boleh dibilang 4 meter kali ya, 4 meter atau 5 meter, cukup jauh. Nah, biasanya kita disuruh melihat pakai kedua mata kita dulu nih, full kedua mata dipakai. Habis itu, kalau ternyata bagus atau mungkin tahap selanjutnya, mata kanan, habis itu mata kiri. Jadi full dua-duanya, mata kanan, mata kiri. Kalau udah beres, nanti akan kelihatan tuh, oh ternyata
karyawan ini atau calon karyawan ini ada minus sekian, ada plus sekian gitu. Dan beberapa perusahaan tuh juga ada yang pakai semacam lensa gitu ketika kita ngelihat oh yang bawah nggak begitu jelas nih dok gitu. Akhirnya dikasihlah lensa gitu, dikasih lensa jelas nggak? Oh nggak jelas, kasih lensa yang lain jelas nggak? Oh ini jelas banget nih. Nah nanti dokternya punya catatan, kamu minus sekian, kamu minus sekian gitu. Nah untuk yang visus mata ini dilakuin sama dokter, jadi nggak sama perawat dan biasanya di ruangan dokter. Nah beberapa perusahaan juga visus mata udah menggunakan teknologi yang lebih canggih, jadi nggak hanya pakai penglihatan jarak jauh, tapi kalian cukup kayak masuk ke suatu ruangan, nanti di situ ada semacam alat, kita disuruh kayak kalau bahasa Jawanya tuh kayak ngelihat ngelihat lubang kecil, nanti di situ ada semacam balon udara dan akan disensor gitu dong, disensor, dicek, tahu-tahu keluar hasilnya. Ngelihatnya tuh gini, lubangnya kayak mungkin kecil segini, terus kita disuruh ngeliat gini doang, ngeliat gini mata kanan, terus mata kiri, atau dua-duanya kalau salah ya, dua-duanya barengan gitu. Nah nanti langsung muncul tuh kamu minus berapa, kamu plus berapa tuh langsung kelihatan, nggak perlu pakai teknologi yang lama itu. Jadi ya metode apapun ya bebas, tergantung si perusahaan meng-hire rumah sakit mana dan punya alat nggak, seperti itu. Nah by the way, selain visus mata tadi, selain untuk mengetahui plus dan minus, kalau kamu di tesnya menggunakan alat yang saya sebutkan tadi, kamu bisa kelihatan juga matamu silinder atau enggak, karena di situ bakal kelihatan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tidak ada. Jadi selama ini pengalaman saya untuk medical check up khususnya bagian mata, yang pertama kita dicek buta warna enggak, itu yang pertama. Terus yang kedua cek visus mata beserta dengan silinder ada atau enggak gitu. Yang ketiga udah nggak ada. Nah pesan saya gini, walaupun kamu punya kacamata atau lagi punya minus di mata kamu, jangan minder atau jangan pesimis gitu. Intinya gini, setiap perusahaan itu punya namanya standar atau acceptance kriteria. Walaupun kamu minus ya belum tentu kamu gagal, selama minusmu masih di batas toleransi. Walaupun kamu buta warna, belum tentu kamu gagal selama requirement dari perusahaan ternyata mengizinkan nih buta warna parsial, ternyata mengizinkan nih buta warna penuh, seperti itu. Jadi buat kalian tetap semangat. Itu pengalaman saya beberapa medical check up yang pernah saya lakuin, kalau dihitung sih mungkin lebih dari 3 atau 4 kali sih, sama semua tahapannya seperti itu. Jadi terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kamu masih ngerasa ada yang kurang jelas atau kurang paham terkait penjelasan saya, boleh tulis di kolom komentar dan boleh juga DM di Instagram saya kalau pengen dapat fast respon. Oke, terima kasih banyak sudah mengunjungi channel Bang Darju. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan semoga kamu cepet dapat kerjaan.